sebelum masuk ke dunia kerja. Ya, tentunya melalui pelatihan-pelatihan yang nanti akan kita siapkan bersama, ya. Kalau di vokasi, pelatihan-pelatihan vokasi yang ada di tempat kami, kemudian nanti juga akan ada sertifikasi. Ya. Kemudian yang poin kedua adalah perbaikan sistem pendidikan, ya, utamanya di revitalisasi sistem pendidikan vokasi. Ini harus ditingkatkan lagi nih, karena industri banyak teknologi-teknologi yang semakin berkembang. Ini menjadi tantangan besar kita supaya lulusan-lulusan yang sudah dicetak oleh sekolahan ini mutunya ditingkatkan lagi, ya, supaya bisa langsung diterima di dunia industri. Nah, apalagi kalau kita punya angan-angan atau punya target bahwa lulusan yang dicetak, tentunya itu menjadi visi misi sekolah. Beberapa sekolah juga sudah bikin itu, mencetak anak didik supaya siap kerja, gitu ya. Nah, ini kesempatannya yang baik untuk memulai dari kurikulumnya dulu yang disinkronkan. Nah, kalau misalkan kurikulum yang sudah tidak bisa sudah tidak kepakai, atau poin-poin bahasan yang sudah tidak kepakai, sudah saatnya untuk ditinggalkan, ya udah tinggalkan saja. Ya, kemudian tentunya juga yang poin ketiga ini menjadi cita-cita pemerintah di Indonesia, ya, pendidikan kejuruan sistem ini lebih mengacu pendidikan sistem Jerman, sistem pendidikan yang ada. Nah, ini makanya ada pendidikan vokasi di tahun 2017, yaitu beberapa SMK yang sudah menjadi sahabat Polytron. Pada saat itu ada 26 SMK penandatanganan perjanjian kerjasama di PT Inti Apak di Semarang. Itu mulai diluncurkan program vokasi. Kemudian kurikulum yang di sekolah itu tidak seragam. Ada yang modelnya capaian pembelajaran, ada yang modelnya KTSP, ada yang modelnya silabus yang versi sekolah sendiri, ya, macam-macam. Sehingga ini akan menjadi kekurangan dan menjadi hambatan terutama pada saat menyinkronkan. Ya, mungkin ada beberapa sekolah yang gabung sore ini mengirimkan silabusnya atau kurikulumnya, namun belum kami serahkan kembali. Ya, mohon maaf karena memang ada kesulitan-kesulitan yang mesti diperbaiki, ya, daripada bolak-balik revisi, gitu ya. Memang ada yang sekolah juga sudah mengirimkan, kemudian kami ajak diskusi, ada beberapa koreksi, ya, sampai 3 atau 4 kali revisi juga pernah ada, gitu ya. Ini kan menjadi, ya, tentunya sekolah juga menyulitkan pihak kami di industri, ya, karena harus ngecek nih satu-satu. Kemudian ini juga kami mewujudkan hak dan kewajiban yang sudah tertera di dalam perjanjian kerjasama di pasal kedua. Di situ industri harus terlibat melakukan penyelarasan kurikulum, ya, supaya pembelajaran-pembelajaran yang di sekolah atau di SMK khususnya itu selaras dengan kebutuhan di industri. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, yang pertama peran sama industri dalam kegiatan vokasi. Ya, ini jelas di tempat kami ini selalu improvement, ya, karena itu menjadi apa istilahnya, kebijakan perusahaan, ya, improvement terus-menerus, ya, supaya peran kerja sama dan peran industri, ya, dalam rangka
ikut serta mengembangkan vokasi, kemudian ikut serta mengembangkan sekolahan, itu bisa terwujud. Ya. Kemudian reformasi penyelenggaraan, peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, di tahun 2020 ya, kami membangun vokasi, tim vokasi itu tahun 2020. Kami lebih fokus dengan kegiatan yang ada kaitannya dengan sekolah. Nah, sehingga kami dirikan kegiatan tim vokasi di bawah naungan HRD ya, di Politron Kudus, di Kerapia tepatnya. Nah, supaya apa? Supaya antara dunia industri dengan dunia pendidikan itu bisa saling selaras atau link and match ya. Makanya Pak Wikan itu sering melontarkan kalau harus dikawinkan gitu ya. Ya, itu tujuannya lebih ke arah sana supaya kebutuhan-kebutuhan yang ada di perusahaan itu bisa terwujud. Oke Bapak Ibu, ini kami sampaikan pendidikan sistem kejuruan sistem ganda yang ada di Jerman. Ya, ini gambarannya tuh seperti ini. Yang di Jerman lebih banyak porsinya di perusahaan tempat belajar itu. Ya. Jadi pada umumnya berlangsungnya di perusahaan. Ada 70% ini belajar di perusahaan. Kemudian di sekolah ini hanya 30%-nya. Memang kedua tempat ini punya aturan sendiri-sendiri, tetapi bisa saling disinkronkan atau disesuaikan. Ya caranya seperti ini di awal. Ada sinkronisasi hukum. Jadi kebutuhan Politron bagaimana, sekolah bagaimana, nah ini yang harus disesuaikan. Gitu. Jadi sama-sama menyesuaikan. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa yang di Jerman itu seperti ini merupakan cita-cita pemerintah Indonesia ya. Dengan adanya vokasi, mudah-mudahan tenaga kerja atau mungkin pengangguran itu bisa langsung terserap ke dunia kerja. Ya. Ini memang lebih banyak porsinya di perusahaan. Nah, kalau di Jerman itu maksimal di 15 tahun belajar di sekolah. 15 tahun setelah itu masuk ke perusahaan. Ini anak-anak sekolah itu sudah masuk ke perusahaan, tinggal sekolah itu monitoring. Itu akan lebih baik lah hasilnya. Oke, kemudian untuk skemanya seperti ini Bapak Ibu. Untuk skema penyelarasan kurikulum, jadi ada dua belah pihak yang duduk bersama antara industri dengan sekolah untuk membahas kurikulum. Ya, kurikulumnya nanti diselaraskan seperti apa, ya, penerapannya bagaimana, kemudian menghasilkan output itu seperti apa ya. Ini harus kerjasama dua pihak ini. Ya. Kemudian juga akan evaluasi tentunya melalui monitoring yang ada di industri maupun ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwa untuk kegiatan prakerin ya itu menjadi cermin bagi sekolahan Bapak Ibu. Cermin tadi sempat disinggung Pak Erlang, yang datang ke Politron sekolahannya belum ada blower, di sini pasti blank blower. Ya, tapi kalau sekolah yang sudah punya blower, sudah diajarkan blower ya, karena produk-produk sekarang sudah beralih ke SMD semua. Ya. Sampai produk-produk pendingin juga sudah dilengkapi dengan elektronik. Ya. Tidak hanya Politron ya, tapi semua merek, semua kompetitor yang lain juga ada ya. Nah, maka mohon bantuan, mohon supportnya dari Bapak Ibu semua untuk sarana prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik ini mesti disupport. Nah, begitu. Dari prakerin kalau nanti evaluasi seperti apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana, apa yang menjadi kekurangannya, yuk kita sama-sama benahi. Ya, mudah-mudahan nanti
Makanya di sini untuk prakerin kami menyeleksi terlebih dahulu, filter terlebih dahulu, ya, tujuannya ke arah sana. Kemudian ini adalah contoh RPV, ini sudah sempat kami kirimkan tahun 2020, 2021 sudah pernah kami share ke sekolahan. Ini adalah silabus yang kami punya, ya, tapi namanya bukan silabus kalau di perusahaan atau di tempat vokasi, namanya adalah rencana pelatihan vokasi. Ya, ini sebagai bahan untuk penyelarasan kurikulum. Misalkan ini di bidang keahlian teknik elektronika, nama pelatih tempat kerja Pak Erlang Rahyudi dan Pak Indra. Ya. Di sini ada kode unit dan unit kompetensi. Kode unitnya IJE.PM01.007.01. Elemen kompetensinya menggunakan alat ukur multimeter. Kemudian ini ada juga yang osiloskop, ya. Ini adalah untuk kolom KUK-nya. KUK di sini kalau diperhatikan semuanya menggunakan kata aktif, menggunakan multimeter dengan benar. Berarti secara langsung peserta didik itu diarahkan menggunakan, mempraktekkan, memperagakan gitu ya. Kemudian mengkalibrasi, menera itu juga mempraktekkan. Mengatur multimeter, ya, itu juga memperagakan. Jadi Bapak Ibu bagi yang masih silabusnya mengandung kata pasif, ini nanti mohon diubah menjadi kata aktif ya, supaya lebih tepat sasaran ya, lebih mengena gitu ya. Kemudian kami juga menyediakan RPV untuk teknik AC dan refrigerator. Ya, ini yang AC. Mulai dari menerapkan komunikasi di tempat kerja, kerjasama, sampai dengan masuk ke teknisnya ya. Ini kami crop. Ya, beberapa ini juga crop. Ya, sebetulnya banyak isinya. Ini hanya sebagai contoh saja. Detailnya akan kami emailkan ya. Kalau di sini bidang keahliannya teknisi produk C. Ya. Minimal kami kalau memberikan pelatihan pada adik-adik prakerin itu punya bekal, ya, punya bekal untuk nantinya kalau saat lulus itu dia sudah punya bekal keahlian, entah itu di audio, di video ya, atau mungkin di AC, atau mungkin di produk-produk pentingnya seperti kulkas ya, itu sangat penting sehingga mereka kalau sudah lulus mau kuliah sudah punya bekal dulu, sudah punya keahlian, mau langsung buka juga bisa ya, mau kerja dulu ya, menimba ilmu lagi juga bisa ya. Pada dasarnya di sini kami membekali sampai dengan nanti ada uji kompetensi namanya di akhir sesi prakerin, itu nanti adik-adik prakerin yang lolos akan menerima sertifikat dari tempat kami. Kemudian ini ya, ini yang produk pendinginnya seperti halnya kayak kulkas gitu ya, kulkas, chest freezer, showcase dan lain-lain ya. Nah ini semua Bapak Ibu, mulai dari elektronika, AC, pendingin ini, satu lagi ada mekatronika, itu kami punya bahannya dan nanti bisa dimasukkan ke dalam silabus yang sudah dimiliki oleh sekolahan. Kemudian andai kata ada kan memiliki silabus yang seperti ini atau KD seperti ini ya, di mata pembelajaran misalkan pemrograman mikroprosesor dan mikrokontrol ya, misalkan punya KD seperti ini. Kemudian nanti setelah di akhir kolom, di akhir kolom ini di mata pelajaran ini nanti dimasukkan ini materinya. Ya. Kemudian bagaimana Pak kalau ada silabus yang kami miliki itu seperti ini?
ya, seperti yang B. Ada kompetensi dasar, pembelajarannya apa, materinya apa, penilaian, alokasi waktu, sumber belajarnya dari mana, ya lengkap ya. Ya, ini enggak apa-apa, silahkan aja ini tetap digunakan. Yang cara yang lama kita tinggalkan karena banyak kendala. Sekarang kami sudah membuat keputusan, kita sudah membuat yang lebih baik lagi ya, tentunya dengan evaluasi sebelumnya ya, sehingga muncul seperti ini. Sudah yang SMK nanti biar punyanya SMK biar jalan aja, apapun bentuknya silahkan. Nah, yang di tempat kami, yang dari Polytron, itu nanti dimasukkan di bawahnya. Misalkan, mau seperti ini atau seperti ini, yang penting materinya di bawahnya, materi yang dari Polytron. Nah, ini andai kata di kelas berapa? Kelas 10 ya, menggunakan alat uji dan ukur, misalkan ini di kelas 10, maka nanti RPV ini bisa dipotong-potong ya Bapak Ibu ya. Artinya tetap ada seperti ini, ada kopnya ini, ada kolom ini, kode unit, dan unit kompetensi, elemen kompetensi, KUK ini tetap ada. Nah, misalkan di sini kelas 10, diajarkan di kelas 10 ya, dipotong sampai sini. Nah, andai kata ini kan menerap perangkat audio video, kalau tidak salah di kelas 12 ya. Ini nanti dimasukkan di kelas 12. Nah, yang di kelas 12 nanti juga sama, dimasukkan ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan. Ya, ini memang catatannya sudah saya sampaikan, baik model A atau model B seperti ini, yang jelas ini dimasukkan di sini. Kami kirim berupa file soft copy ke email, maka nanti bisa langsung dicemplung kayak gitu, langsung di copy paste. Ya, beratnya atau merem udah jadi gitu ya. Monggo silakan aja. Dan tentunya juga nanti kalau misalkan masih ada yang perlu dipertimbangkan bersama ya, nanti disampaikan aja pada saat sinkronisasinya. Oke, kemudian untuk follow up-nya setelah ini, setelah kami sharing seperti ini, kami akan mengirimkan RPV ya, melalui email kepala sekolah dan BKK atau Humas. Kenapa hanya 2 email ini? Karena yang pertama, kami membiasakan dan ibaratnya menerapkan komunikasi yang ada di perusahaan kami ya, melalui kepala sekolah, melalui BKK atau Humas ya, baru nanti di-sharingkan ke Kaprodi atau mungkin ke bagian mana yang ada hubungannya dengan email tersebut. Nah, supaya komunikasinya itu lebih baik begitu ya. Yang kalau sudah baik ya sudah, tinggal meningkatkan ya, terima kasih gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kami batasi memang karena dari tim IT kami juga membatasi email yang didaftarkan di Polytron ini terbatas gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah kami email bahannya, maka SMK ini masukkan ke silabus. Setelah dimasukkan, nanti dikirim ke PCCA. Paralel nanti boleh di WA Mbak Ulan. Mbak Ulan, saya sudah ngirim kurikulumnya, ya tolong diagendakan untuk dibahas. Gitu. Dan nanti kami akan pelajari dulu kurikulumnya seperti apa, masukkannya di mana, ya kelas berapa. Nah, ini tentunya di sini juga nanti kami akan mengkonfirmasi dan melibatkan atau mungkin tipologan ya yang memang perlu untuk dikomunikasikan secara langsung melalui meeting Teams seperti ini juga bisa. Poin-poin yang mana saja ya. Kalau memang sudah oke ya sudah, berarti tinggal nanti penandatanganan kurikulum. Kalau penandatanganan kurikulum sudah selesai atau penandatanganan kurikulumnya ini butuh
bisa datang di tempatnya Vokasi Polytron, silahkan aja nanti dikomunikasikan dulu ya. Tapi kalau untuk saat ini ya memang masih kami batasi ya. Kami senang sebetulnya Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu datang ke sini, ada adik-adik yang ke sini banyak, itu kami senang. Kami senang berbagi materi gitu ya, berbagi apa yang pengalaman yang sudah kami miliki ya, karena kami memang basicnya dulu itu dari berangkat dari lapangan ya. Hanya kami berkecimpung dengan dunia servis. Ya, waktu itu kami di after sale service, saya, Pak Eko, Pak Erlang, Pak Pur, ya, sehingga banyak mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan, termasuk kompetitor-kompetitor yang lainnya, termasuk kita juga memiliki hubungan baik dengan vendor, dengan B2B ya, business to business seperti itu ya. Nah, kami banyak materi-materi yang juga yang dapat kami terima. Nah, ini saatnya kami men-sharingkan. Nah, nanti kalau ada kegiatan apa namanya guru magang atau mungkin apa nih, silahkan diajukan aja. Ya, kami akan mengatur waktunya. Nah, bagi yang tertunda, mohon maaf, memang pas Omikronnya meningkat ya, muncul lagi ini. Ya, ini sudah di Polytron itu setiap seminggu sekali swab, hasilnya sudah drop sekali, muncul varian baru lagi, Delta Cron ya. Ada yang bilang nanti akan ada lagi Megatron ya, dan lain sebagainya. Itu kapan selesainya gitu ya. Ya baik, itu aja Bapak Ibu pas jam 4. Terima kasih, maaf dan tolong. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Atau mungkin malah sudah jelas, atau mungkin belas sama sekali. Mungkin penyampaian saya bingung, membingungkan gitu ya. Nuwun sewu. Nggih, monggo Pak Teguh. Ya. Selamat sore Pak. Kebetulan ini kan saya baru pertama ini untuk mengikuti ini. Saya baru tahu dimasukkan ke grup pelaku Mas. Sebentar, saya coba lihat ada yang di mute lagi. Nah, ada. Nah, ya supaya jelas dulu ya, nanti gantian. Monggo. Dari SMK mana Pak tadi? SMK 3 Klaten ya? Dari enggak ya, Muhammadiyah 3 Klaten Utara. Gini Pak, mau menanyakan berkenaan dengan apa sinkronisasi ini. Kebetulan kan saya baru bergabung ini Pak. Saya baru tahu karena juga baru menjabat untuk Kapro di TAV, teknologi video di sekolahan saya. Jadi saya nggak tahu sampai di mana kita apakah nanti artinya saya masih mana silabus yang sudah dikirim atau gimana. Ini saya mohon bisa penjelasan apakah selama ini sudah ada email yang didaftarkan dari sekolahan kami. Itu artinya mulai kerjasama ini kapan kita, saya jujur aja belum tahu Pak. Jadi proses ini berarti nanti apa saya menghubungi Pak Kepala dulu atau gimana kita gimana gitu Pak. Itu pertanyaan Pak, saya cukup sulit ini. Saya belum masuk ini Pak, baru masuk pertama kali kok tadi disuruh Pak Andri masuk gabung. Wah ini kok langsung penyelarasan kurikulum, saya belum tahu apa-apa. Jadi saya mohon petunjuk untuk mau gimana gitu Pak, petunjuk gitu. Iya. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Iya, baik. Terima kasih pertanyaan yang baik ya. Mohon izin menjawab. Tapi sebelumnya saya tanya dulu Pak. Bapak kesini tadi atas dasar tadi ya, Bapak Humas ya? Ya, Bapak Umas. PKK ya? Pak Umas, ya. Ya. Baik, memang komunikasi kami ya ke beliau-beliau, kepala sekolah sama satu lagi melalui grup. Satu lagi melalui grup. Oh ya, betulan saya baru gimana juga. Jadi sampai di mana? Iya.
Jadi nanti untuk kurikulum akan di sekolah ya Pak? ya, kurikulum itu nanti kami kan akan mengirimkan filenya dulu. Kami mengirimkan file rencana pelatihan vokasi tadi, kami kirim ke sekolahan Iya. Melalui email ya, Iya. soft copy. Nanti kemudian di sekolahan memilah-milah masuk kelas berapa. Yang punyanya Polytron yang ini tadi seperti yang saya tunjukkan di slide tadi, ini masuk ke kelas berapa. Ya. Ya, itu diaturkan aja silakan. Nah, setelah di situ selesai oleh sekolahan dikirimkan ke email kami. Ya, begitu diemailkan, setelah diemailkan nanti ada komunikasi ya antara kami dengan tim vokasi dengan sekolah. Biasanya kami mengundang meeting. Yuk sinkronisasi mana yang perlu dibenahi sampai hasilnya kedua belah pihak benar-benar sudah sepakat. Baru nanti bisa dilakukan penandatanganan atau mungkin pengesahan bersama ya. Itu monggo diaturkan aja. Ya, jadi nanti emailnya lewat dari humas ya Pak, yang didaftarkan di situ. Ya, melalui email kepala sekolah dan humas. Ya, tidak makanya email yang saya daftarkan hari ini ya. Yang sudah pernah ngisi di link itu loh, yang ngisi linknya dulu siapa Pak? Saya belum dapat info itu Pak, siapa yang mengisi juga dari kepala. Ya mungkin tentunya juga dari PKK-nya ya, dari humasnya gitu. Ya. Ya. Gitu ya. Coba nanti saya tanyakan Pak. Nah, kalau sebagai gambarannya dari sekolahan mengajukan kerjasama dengan Polytron, kami merespon, kami kirim link, ya kemudian nanti Bapak Kepala Sekolah masa jabatannya tanggal berapa sampai tanggal berapa, nah itu nanti sampai menjadi dokumen perjanjian kerjasama namanya. Itu ada dokumennya Pak, masa berlakunya kalau tahun ini 3 tahun. 3 tahun. Itu yang megang ya tentunya Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah dengan masnya ya. Ya. Mungkin ada juga yang menjembatani dari Kaprodi, menjembatani itu juga ada. Ya, tapi komunikasinya tetap melalui beliau-beliau ini. Nah, itu Kepala Sekolah ini. Ya, Pak Teguh kalau mau tahu detailnya seperti apa, monggo hubungi beliau-beliau. Nah, di situ ada perjanjian kerjasamanya apa saja ya. Itu ada poin-poinnya apa ada ya. Dan sebelumnya juga kami sharingkan perjanjian kerjasamanya juga sebelumnya sebelum ini. Iya siap. Ya, nah ini khusus untuk kurikulum karena mungkin kurikulum ini masuk ke jurusan jenengan yang ditugaskan gitu. Gitu. Ya, enggak apa-apa, ini nanti diikuti aja ya, alurnya yang seperti tadi yang sudah kami sharing. Siap Pak. Ya jelas, cukup jelas. Ya siap. Ya. Oke. Monggo dari mana dulu ini Pak Heru? Silakan Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Ajib. Suara saya bisa masuk J? Alhamdulillah jelas Pak. Terima kasih Pak Ajib. Mohon bertanya. Yang pertama untuk file yang akan dikirimkan ke kami, kira-kira kapan ya Pak J? Satu itu. Kemudian terima kasih atas file tersebut. Nanti kami akan segera untuk sinkronkan bersama dengan teman-teman di teknik audio video. Yang selanjutnya nanti kalau udah oke, kami kirimkan lagi ke Bapak ke Polytron melalui yang PCA tadi itu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak, kalau hubungannya dengan guru tamu Pak, menurut saya ini di luar sinkron guru tamu, mohon informasi bagaimana pola kami untuk bisa ngaturi silaturahim ke SMK 3, memberikan penguatan kepada anak-anak kami Pak, itu yang dari Polytron. Kami berencana untuk tahun ini ingin ada guru tamu dari Polytron ke sekolah. Terima kasih Pak. Monggo. Ya baik, dua hal itu aja ya. Terima kasih Pak Heru. Mohon izin menjawab.
Yang pertama kaitannya sama file sinkronisasi ini mau dikirim kapan? Paling lambat akhir Maret ini kami akan mengirimkan. Ya, paling lambat akhir Maret ini. Nah, kami sebetulnya sudah mengetahui polanya, paham dengan pola yang ada di sekolah. Ini sudah saatnya mempersiapkan tahun ajaran baru, betul ya? Sehingga mulai dari kurikulum, pembukaan PPDB dan lain sebagainya sudah mulai diadakan. Nah, memang untuk kurikulum ini kami berikan di awal-awal seperti ini supaya file kurikulumnya nanti bisa digunakan di tahun ajaran baru gitu. Kalau tahun lalu enggak, kalau tahun lalu itu kami berikan dulu, tetapi mungkin karena kurang perhatian dari Bapak Ibu ya, jadi kalau yang butuh saja yang hubungi, butuh baru hubungi begitu. Ya, betulnya file ini sudah pernah kami kirimkan tahun lalu, hanya saja ada perubahan sedikit aja sih. Gitu. Oke, itu kalau kaitannya sama file. Kemudian yang kedua, prinsipnya begini Bapak, baik dari guru magang, prakerin, guru tamu, ya, atau sinkronisasi kurikulum nanti, ya, itu nanti menggunakan media pengajuan, surat pengajuan yang dibuat oleh sekolahan, menandatangani Bapak Kepala Sekolah, ya, kemudian dikirimkan melalui email pcca.vokasi@politron.co.id. Tuh, berupa surat pengajuan aja. Nanti kami yang akan menjadwalkan, memproses. Nah, saya ini tampilkan dulu yang tadi ya, slide pertama kali tadi, yang ini, ya, yang ini. Untuk menuju ke sini, ya, melalui ini dulu. Tahapan-tahapan ini sebaiknya dilakukan dulu, gitu ya. Karena begini, kalau misalkan dari SMK masuk ke sini, ini kan menjadi cermin nih bagi sekolahan. Oh, ternyata dari SMK 3 tuh seperti ini karakternya. Ini yang perlu ada pembenahan. Wah, berarti ini mesti ada dulu, ya kan? Kemudian supaya ini hasilnya baik, maka mungkin ada kendala di sini juga. Di antara yang ini loh, penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ke murid-murid, ke siswa-siswa itu mungkin juga penerimaan siswanya sendiri, atau mungkin metodenya, atau mungkin bahkan non sewu gurunya sendiri yang belum menguasai, ya kan? Sehingga di sini ada program guru magang. Ya. Ini juga boleh mengajukan melalui email. Ini mengajukan melalui email. Ini juga mengajukan melalui email. Nah, sebelum masuk ke sini, yang ini harap dilengkapi dulu gitu. Ya. Begitu Bapak, cukup bisa dipahami ya? Bisa bertanya lagi Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Terima kasih untuk proses yang berjalan mulai dari yang berjalan sudah, kemudian sinkron nanti insya Allah sudah kita sikapi, kita lakukan, kemudian sampai ke guru tamu kan ada guru magang dan prakerin. Itu harus dalam 1 tahun atau bagaimana sih Pak? Karena menurut saya kita dulu guru magangnya juga pernah 2 kali kalau nggak salah, itu mah 2 tahun begitu, 7 hari terus saya lupa, ada temukan teman. Kemudian menurut saya Pak, untuk PKL juga kayaknya tahun ini kami mengajukan, tapi mungkin karena bagaimana kayaknya belum berjalan mungkin. Nah, artinya untuk sampai ke guru tamu, apakah proses dari awal perjanjian kerjasama dan seterusnya itu harus dalam waktu 1 tahun pelajaran atau bagaimana sih? Menurut saya Pak Aceh, mohon maaf Pak Aceh. Ya, terima kasih.
Jadi yang kami sampaikan tadi adalah bagi SMK yang PKS-nya baru ya Pak. Bagi yang PKS-nya baru sebaiknya melalui alur itu. Tapi kalau sudah seperti jenengan, ini kan sudah cukup lama kawin dengan Polytron. Pacarannya juga sudah cukup lama. Nah, Pak Anjar, Pak Anggoro dan lain-lain itu juga cukup lama ya. Maka jenengan kan sudah ada akerin, ada guru magang ya. Kalau mau mengajukan guru tamu ya kenapa tidak ya, silahkan. Cuman yang menjadi catatan dari tempat kami yaitu tadi balik lagi, ini masa pandemi yang kegiatan itu masih dibatasi di perusahaan kami, sehingga kami itu belum diizinkan untuk keluar. Khawatirnya kami keluar datang-datang bawa virus gitu ya, non sewu ya. Ya meskipun pemerintah sekarang ini sudah melonggarkan, tetapi dari owner sendiri juga sudah